Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna al-i'tisama bihablillahi matin. Salatu wassalamu ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ridayla wa li syafaati rasulillah wa li kulli niyatin as-salihah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين آمين. Bapak Ibu dan teman-teman rahimakumullah, alhamdulillah pagi hari ini kita lanjutkan ngaji kita bersama-sama bersilaturahmi di majelis yang mulia ini, majelis ngaji, majelis ta'lim, majelis ilmu, majelis yang insya Allah akan mengantarkan kita, memudahkan langkah kita menuju surganya Allah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan ngaji tafsir atau tadabbur Al-Quran. Kita masuk di surat yang pertama, dalam ayat yang pertama di surat yang baru kita kaji hari ini, yaitu surat Luqman. Surat nomor 31 dalam Al-Quran Al-Karim. Bapak Ibu silakan yang ada di rumah bisa membuka mushaf atau membuka aplikasi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dalam semua tafsir itu selalu ditulis alif lam mim. Ini tafsirnya adalah wallahu a'lam bimuradih, atau Allah yang lebih tahu apa yang dimaksudkan dengan kalimat atau ayat ini. Dalam Al-Quran ada 10 model fawatihus suwar atau pembuka surat. Kita tidak akan membahasnya hari ini, ya, tapi kita akan membahasnya satu di antara pembuka surat yang seperti kita baca hari ini, yang kita kaji hari ini, ayat pertama dalam surat Luqman, yaitu model atau tipe atau jenis yang disebut dengan huruful muqatta'ah atau huruf-huruf yang berdiri sendiri. Muqatta'ah itu artinya apa? Terpotong, ya, tersendiri. Jadi alif lam mim sebagaimana yang sudah kita pahami itu tidak dibaca alama, ya, atau ilama, tetapi dibaca huruf per huruf. Makanya disebutkan huruful muqatta'ah. Huruf-huruf yang berdiri sendiri, yang independen. Satu huruf demi satu huruf. Ada 14 huruf yang dipakai sebagai huruful muqatta'ah. Di antaranya ini ada alif, lam, dan mim. Ya. Dan ada di 29 surat. Nah, cukup banyak. Ya. 29 surat dalam Al-Quran itu pembukanya itu menggunakan jenis pembukaan huruful muqatta'ah atau huruf-huruf yang independen seperti ini. Kenapa saya perlu meng-highlight jumlahnya? Karena saya ingin menekankan tentang ini menjadi bagian yang penting dalam Al-Quran. Sampai diulang 29 tempat atau 29 ayat.
29 surat, maaf. Dibuka dengan huruful muqatta'ah. Menjadi bagian yang kalau kita belajar marketing ini weighted-nya besar. Ya. Karena weighted-nya besar, maka kita harus tahu. Ya. Satu, tahu cara membacanya. Ini penting ya. Jangan ketok fasih. You know. Pilihan baca kahaya aso. Jangan sampai ketukar seperti itu. Padahal itu kaf ha ya ain shad. Dibaca sendiri-sendiri. Ya. Jadi harus tahu cara membacanya karena itu ada di 29 ayat. 29 surat. Ya. Yang kedua juga tahu ini apa konteksnya. Ya. Kenapa Al-Quran menggunakan pembuka surat yang seperti ini? Di mana semua ulama berpendapat bahwa Allah yang paling tahu muradnya atau maknanya atau yang diinginkan oleh Allah tentang fawatihus suwar ini, huruf-huruf yang menjadi pembuka surat yang dibaca independen seperti ini. Maka para ahli tafsir menyebut wallahu a'lam bimuradih. Allah lebih tahu apa maknanya, apa yang diinginkan. Tapi kurang lebih kita bisa mempelajari hikmahnya. Di antara hikmahnya kalimat-kalimat ini adalah yang pertama ini justru bagian dari mukjizatnya Al-Quran. Di mana bahkan Al-Quran menyebut huruf demi huruf ini ya begitu indahnya dan begitu hebatnya sampai orang-orang Arab yang dulu ahli syair senang dengan sastra, mereka kumpulkan di seluruh ahli sastra di seluruh Arab, mereka ditantang suruh bikin satu ayat saja yang sama dengan Al-Quran, nggak ada yang mampu, nggak ada yang bisa. Termasuk huruful muqatta'ah yang dijadikan pembuka ayat seperti ini. Bahkan ayat-ayat yang independen pun saking indahnya mereka tidak bisa menirunya. Nah ini yang pertama. Yang kedua, Al-Quran juga sedang menunjukkan tentang bagaimana dahsyatnya pahala membaca Al-Quran. Di mana satu huruf pahalanya adalah 10 kebaikan. Dan satu huruf itu bisa, kan nanti orang komplain ya. Gimana orang baca satu huruf dapat pahala 10 kebaikan. Satu huruf itu nggak ada artinya. Nah, ya. Kalau di dalam bahasa Arab, khususnya di dalam Al-Quran, satu huruf itu bisa punya makna. Dan maknanya bisa begitu luas, bisa lautan makna. Seperti alif lam mim. Ya. Maknanya alif lam mim itu bisa sangat luas. Padahal itu cuma satu huruf alif, lam, dan mim. Dan itu disebutkan dalam hadis Nabi bahwa pahala membaca Al-Quran 10 kebaikan per huruf itu bukan alif lam mim satu huruf, bukan, tapi alif sendiri, lam sendiri, mim sendiri satu huruf. Nah, dahsyatnya pahala membaca Al-Quran. Yang ketiga, para ulama juga mengambil hikmah bahwa dalam setiap ayat atau dalam setiap surat yang dibuka dengan ayat huruf-huruf muqatta'ah ini, itu mengandung pesan yang dahsyat. Ya. Pasti di belakangnya ada pesan yang dahsyat. Maka dari itu huruf-huruf muqatta'ah itu semacam shocking message, ya, semacam pesan dari Allah untuk memberikan penekanan. Hei, manusia, orang-orang yang beriman, orang-orang yang membaca Al-Quran, ini ada pesan yang penting ini. Nah, kalau kita perhatikan setelah ayat berisi huruful muqatta'ah, itu ada pesan-pesan yang sangat dahsyat dan sangat-sangat penting. Ya, makanya ini menjadi semacam pembuka, ya, penarik perhatian. Nah, orang memperhatikan ini maknanya apa ini? Nah, di belakang ada pesan yang sangat penting. Meskipun sekali lagi secara umum ulama sampai hari ini mengatakan wallahu a'lam bimuradih.
Ya Allah yang lebih paham. Tapi kurang lebih itulah hikmah di antara hikmah dan ilmu di balik keterbatasan kita sebagai manusia mengetahui apa makna di balik kata-kata atau huruf-huruf yang dijadikan sebagai fawatihus suwar atau pembuka surat, di mana itu adalah huruf-huruf muqatta'ah atau huruf-huruf yang berdiri sendiri. Nah, kalau kemudian kita belajar dari para ulama bahwa ada yang penting di belakang ayat ini, maka mari kita lihat apa ayat selanjutnya setelah ini. Dalam surat Luqman ayat 2. Ya. Tilka ayatul kitabil hakim. Itulah ayat-ayat. Tilka itu biasanya dipakai untuk kalimat rujuk muannas lil ba'id. Ya, untuk perempuan dan untuk jauh itu. Kalau lil qarib untuk yang dekat itu pakai hada dan hadhihi. Tilka ayatul kitabil hakim, itulah ayat-ayat Al-Quran atau ayat-ayat kitab. Ya, Alkitab itu namanya dari Al-Quran. Al-Hakim yang mengandung hikmah atau penuh dengan hikmah. Oh, ini pesan yang disampaikan oleh Allah setelah huruful muqatta'ah di ayat pertama dari surat Luqman ini. Jadi apa pesannya? Kurang lebih, Bapak Ibu, ini Al-Quran yang mengandung pesan-pesan yang penuh hikmah. Tentu ketika menyebut ayat-ayat Al-Quran, itu adalah keseluruhan ayat dalam Al-Quran. Seluruh ayat dalam Al-Quran itu penuh dengan hikmah. Tapi tentu kenapa ayat ini ada di urutan kedua dalam surat Luqman juga mengandung makna spesifik dalam surat Luqman. Kita diminta untuk memberikan perhatian. Hai, para jamaah pengawasan, embun pagi. Perhatikan itu ayat-ayat dalam Al-Quran, khususnya ayat dalam surat Luqman yang penuh hikmah. Apa itu hikmah? Kita berkali-kali membahas ya. Kenapa ayat-ayat ini disebut dengan penuh hikmah? Dalam konteks ayat ini, kurang lebih makna singkatnya adalah bahwa ayat-ayat ini mengandung ilmu yang sangat mendalam. Pelajaran bagi kehidupan kita yang sangat berbobot, sangat penting. Di mana di dalamnya mengandung petunjuk-petunjuk untuk kita, untuk kebaikan kita. Jadi kurang lebih makna hikmah. Ya. Ayat ini sempurna, tidak mungkin salah, ya, penuh makna, sehingga rugi kalau kita tidak mau mempelajarinya, mentadabburinya. Nah, ini kita tadabbur balik ke sini. Ya. Tafakur, ya, kita pelajari, kita renungkan, karena di dalamnya penuh dengan manfaat, penuh dengan petunjuk untuk kebahagiaan kita. Ya. Maka rugi. Orang sudah dikasih tahu bahwa ini nih ayat-ayat penuh hikmah ini. Tapi orang tidak membacanya, orang tidak mentadaburinya, orang tidak mengambil hikmahnya, orang tidak mengambil pesan-pesan yang ada di dalamnya dan tidak mempraktikkannya. Maka bismillah, mudah-mudahan kita semuanya dalam mengaji ini bagian dari usaha kita untuk bisa mendapatkan pelajaran, mendapatkan makna, mendapatkan pesan yang sangat berharga, wabil khusus di dalam surat Luqman yang akan kita tadabburi, akan kita pelajari ini. Nah, itulah makna hikmah. Dan itu yang ada di dalam ayat-ayat Al-Quran. Dan khususnya adalah memberikan pembukaan yang penting bagi kita yang mau mempelajari, mentadaburi ayat-ayat dalam surat Luqman. Nah, maka mudah-mudahan kita bisa dapat pesannya ya dalam ayat ini, dan dengan pesan itu menjadi petunjuk buat kita, dan petunjuk itu insya Allah membawa kita kepada kebaikan dan kebenaran dan tentu kebahagiaan dunia akhirat. Allahumma amin ya rabbal alamin.
Kemudian di ayat ketiga, Allah berfirman, huda wa rahmatan lil muhsinin. Dikasih keterangan lagi oleh Allah. Ayat-ayat yang mengandung hikmah itu adalah hudan. Sebagai petunjuk, tadi sudah kita bahas ya. Hikmah itu di dalamnya ada petunjuk. Ya, petunjuk itu, bayangkan kita di tengah gelap gulita, tidak ada cahaya, Anda masuk ke gua. Gua mana Pak Aris? Gua Tanding. Wah, jadi ada gua di Gunung Kidul, di sampingnya gua Pindul, itu ada gua Tanding yang di dalamnya ada gelap, kegelapan 100%. Kita nggak bisa lihat apapun. Ya, ada orang di depan kita pun sama sekali nggak kelihatan, karena nggak ada cahaya, nol cahaya. Dalam kegelapan cahaya seperti itu, kita harus berjalan, ya, menemukan jalan yang aman dan nyaman. Bagaimana kalau tidak ada cahaya? Bayangkan, ya, kita bisa keblusuk, ya, kita bisa ngeblak, ya, ini bahasa Jawa ini dikeluarkan semuanya. Ya, kepleset itu sudah biasa ya. Kejelungup, ya, bisa repot lah intinya. Ya, bayangkan kita masuk suatu tempat yang nggak ada cahaya sama sekali, gelap gulita. Bagaimana kita bisa melewati tempat itu dengan aman, nyaman? Padahal di situ ada banyak mara bahaya. Kalau kita nggak ada petunjuk. Itu pentingnya petunjuk. Dan Al-Quran adalah petunjuk. Al-Quran adalah cahaya di tengah kegelapan dunia. Ya, di tengah perjalanan kita mengarungi dunia ini. Kalau tidak ada Al-Quran, seperti tadi masuk ke ruangan yang gelap tanpa cahaya dan tidak ada cahaya sama sekali, ya, bisa nyasar dan bisa celaka. Nah, itu sebagai petunjuk. Al-Quran sebagai petunjuk, ayat Al-Quran yang penuh hikmah itu sebagai petunjuk. Warahmatan, nah, dan juga menjadi rahmat, bentuk cinta kasih sayang Allah. Nah, ini kebaikan-kebaikan lagi. Sudah petunjuk juga rahmat. Ya. Lil muhsinin, bagi orang-orang yang muhsin. Bagi kalau bahasa Indonesia diterjemahkan biasanya bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Ya, bagi orang-orang yang berbuat kebajikan. Lil muhsinin, muhsin. Nah, ini yang kayak punchline-nya ya. Ya. Intinya ada di sini, tendangannya ada di sini. Ya. Rupanya orang-orang yang akan mendapatkan petunjuk dan juga rahmatnya ayat Al-Quran itu adalah orang-orang yang muhsin. Orang-orang yang berbuat kebaikan. Ya. Orang-orang yang, ini apa? Apa itu muhsin? Kalau secara makna, kita mempelajari muhsin itu ihsan, itu dalam konteks pada saat kita belajar tentang iman, Islam, dan ihsan. Ya. Inti dari muhsin atau ihsan itu termaktub dalam sebuah hadis. Ketika Kanjeng Nabi menjelaskan apa itu ihsan. Hadis yang sangat populer. Anta budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Orang-orang yang berbuat ihsan atau muhsin itu adalah orang-orang yang beribadah kepada Allah ka'annahu tarah. Ka'annaka tarahu. Seolah-olah engkau melihat Allah. Kalau level kita belum bisa melihat Allah, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Maka sesungguhnya orang-orang muhsin itu percaya betul, yakin betul bahwa dalam setiap saat Allah melihatnya. Nah, ini penjelasan Kanjeng Nabi yang sangat komprehensif tentang apa itu makna ihsan. Jadi,
kalau kepengen mendapatkan petunjuk dalam konteks ayat ini ya, dari Al-Quran, kalau bisa kepengen mendapatkan hikmah dari ayat-ayat yang kita pelajari, maka kita harus jadi orang-orang yang muhsin. Nah, apa itu muhsin? Kita ini beribadah kepada Allah seolah-olah kita melihatnya. Bayangkan kalau kita bisa melihat Allah, bagaimana indahnya itu. Bagaimana orang itu akan selalu lurus. Ya, nggak belak-belok. Contoh yang sering saya hadirkan adalah misalnya ada CCTV kan. Ya, orang itu kalau ada CCTV kemudian berlomba-lomba menjaga diri, ngikutin aturan, ya, nggak bolos, nggak neko-neko, nggak ngambil barang yang bukan miliknya, gitu ya. Karena tahu di situ ada CCTV. Karena sadar itu ada CCTV. Ya. Begitulah kurang lebih konsep ihsan. Level terendah dari ihsan adalah dia percaya, dia meyakini bahwa kalau belum bisa melihat Allah, maka dia meyakini bahwa Allah itu selalu melihatnya. Allah selalu bersamanya dan selalu melihatnya. Dan itu dalam konteks ibadah. Ya. Anta'budallah, kan, dalam konteks ibadah. Baik ibadah yang bersifat vertikal, sholat, zikir, puasa, ya, itu kan ibadah-ibadah mahdoh, ya, zakat, haji, gitu. Itu urusannya kita dengan Allah. Nah, ketika menjalankan semua ibadah itu kita meyakini bahwa kita melihat Allah atau Allah melihat kita. Minimal kita meyakini bahwa Allah melihat kita. Bagaimana sholatnya orang yang sangat yakin bahwa Allah melihat kita. Itu kan luar biasa khusyuknya, fokusnya, on time-nya, kualitas sholatnya itu kan ini Allah melihat saya ini. Ya, minimal itu pada levelnya. Ya. Bagaimana puasanya orang yang melihat Allah? Tentu puasa yang sangat berkualitas. Ya, yang menjaga bicaranya, bahkan sampai ke level pikiran. Kenapa? Karena Allah melihat saya. Puasa itu buat dia, buat mereka, buat orang-orang yang muhsin itu bukan yang sekedar menahan tidak makan dan tidak minum, tapi serangkaian keseluruhan nafsu ditahan, diblok, dimanage dengan baik. Karena Allah melihat saya. Nggak mau saya berbuat yang macam-macam. Nah. Dan ternyata bukan hanya ibadah vertikal, orang-orang muhsin itu juga ketika bermuamalah dengan manusia yang lain, itu menggunakan standar yang sama. Berhubungan dengan manusia lain, berkomunikasi, bekerja, bergaul sehari-hari, ya, yang sifatnya muamalah, berdagang misalnya. Ketika panjenengan berdagang, ya, orang-orang muhsin itu meyakini bahwa Allah melihat kita. Bayangkan kalau Allah melihat kita, kita meyakini jadi tuannya kita. Itu sesungguhnya ketika kita bermuamalah itu kita bukan bermuamalah dengan pembeli, bukan dengan konsumen, bukan dengan atasan kita, dengan grosir kita, bukan. Tapi kita sedang bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika Anda kerja di kantor, sesungguhnya Anda bukan sedang berhubungan dengan bos Anda saja, dengan anak buah Anda saja, dengan orang-orang yang Anda layani di kantor itu, bukan. Orang-orang muhsin itu sedang bekerja, bertransaksi dalam tanda kutip, ya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, perjanjiannya itu perjanjian dengan Allah. Maka bayangkan kalau ada orang yang bekerjanya hanya karena bosnya, ketika bosnya ada, dia akan menjadi seorang karyawan yang patuh, yang hebat, karena dilihat oleh bosnya, orientasinya adalah penilaian dari bosnya, maka kadang-kadang pekerjaan orang itu diaku-aku, iya. Maka kadang-kadang kalau bosnya nggak lihat ya ngalor ngidul, ngetan ngulon, ya. Maka kalau ada uang dan bosnya nggak tahu, terus kemudian apa namanya akuntan tidak tahu, terus kemudian apa namanya sistem ini bisa dibobol, maka dibobol lah itu.
Karena transaksinya dengan orang. Ya, yang orang itu bisa lalai. Yang orang itu bisa diajak kerjasama untuk berbuat keburukan. Ya udahlah bos, kita bagi dua ini bos. Ada uang nganggur ini. Ya, yang orang bisa culas dengan itu semuanya. Nah, orang-orang muhsin itu tidak bertransaksi dengan manusia. Transaksinya justru yang paling utama dengan Allah. Ya, kalau dia kemudian berhubungan dengan manusia, itu background-nya, basic-nya, semangatnya itu ekspresi implementasi dari transaksinya dengan Allah dia, perjanjiannya dengan Allah. Ya, dalam konteks kerja misalnya tadi, dalam konteks berdagang misalnya. Dia tidak sedang dealing dengan atasan dia tidak sedang dealing dengan customer dia, tapi dia sedang dealing dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka meskipun orang itu tidak tahu, meskipun customernya bisa dibodohi, ya, meskipun timbangan itu bisa dikurangi, orang tidak melihat, tapi dia tidak akan melakukan itu. Karena dia sedang dealing dengan Allah yang selalu melihat dia. Ya, yang dia nggak bisa lari kemana-mana. Yang memang dia begitu cintanya dan begitu semangatnya untuk mengabdi kepada Allah. Bukan karena keterpaksaan. Nah, itulah orang-orang muhsin. Ya. Yang Anda bisa tipu sana tipu sini sebenarnya untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Yang Anda bekerja bisa bolos karena bosnya lagi nggak masuk kerja. Ya. Yang sebenarnya ada banyak kesempatan untuk bisa dapat uang dengan cara yang tidak benar, tapi tidak dilakukan semua itu. Karena apa? Karena dia sedang dealing dengan Allah Subhanahu wa taala yang Allah selalu melihat dia. Ya, karena melihat dia, bosnya melihat dia mana berani, mana mau. Memang ada kesadaran dari dalam bahwa saya tidak bisa melakukan ini karena ini nggak boleh oleh bos saya. Siapa bosmu? Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang-orang muslim. Dan itulah orang-orang yang akan mendapatkan petunjuk dan rahmat dari ayat Al-Quran yang akan kita pelajari ini. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang yang muslim. Allahumma amin ya rabbal alamin. Demikian ngaji kita pagi hari ini Bapak Ibu. Mohon maaf atas segala kekurangan dan khilafan. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.